yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Puji Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Di dalam kitab Yohanes kita tahu ada kebenaran di sana tentang kelahiran kembali, born again, lahir kembali, lahir baru. Kita menjadi manusia baru. Tuhan Yesus pernah berkata kepada muridnya, kamu bukan dari dunia ini. Tadinya kita orang dunia, tetapi sejak kita dilahirkan kembali dalam kelahiran baru, kita menjadi anak-anak Allah. Kita sekarang bukan lagi orang duniawi. Haleluya. Dilahirkan oleh firman dan roh, tetapi sekarang ini kita menemukan kalimat dilahirkan oleh kebangkitan Yesus Kristus. Tentu ini ada hal yang spesifik, ada kekhususan. Lahir oleh kebangkitan Kristus itu seperti apa? Diterangkan oleh Rasul Petrus, mantan nelayan. Tetapi bagi roh Allah, seseorang kalau dia mau pakai, dia tidak peduli latar belakangnya seperti apa. Haleluya. Kagum sekali saya melihat rahasia ini dipercayakan kepada mantan nelayan ini. Bahwa manusia baru yang dilahirkan itu katanya adalah manusia yang penuh pengharapan. Anti putus asa ini, saudara-saudara. Katakan amin, haleluya. Kita dilahirkan kembali. Kita orang-orang yang anti putus asa. Haleluya. Kita boleh ada tekanan, kita boleh ada persoalan, kita boleh hadapi badai, tetapi kita tidak mau putus asa. Haleluya. Tetapi lebih spesifik lagi bahwa manusia yang penuh pengharapan ini orientasinya adalah kepada kekekalan. Yang tidak akan cemar, yang tidak akan layu, yang tidak akan binasa, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Wah, manusia baru ini adalah manusia yang dia lagi bekerja di sini, tapi hatinya di sana. Haleluya. Dia sementara sibuk di sini, kakinya masih berpijak di bumi ini, tetapi hatinya ke sana. Haleluya. Penuh dengan pengharapan. Orientasinya adalah orientasi kekekalan. Dia sudah putus hubungan dengan hal-hal yang duniawi di sini, yang hanya sementara. Bapak Ibu saudara-saudara, oleh sebab itu saya tadi di ibadah kedua di Muntilan, saya bertanya apa yang lagi menggerakkan saudara sekarang ini? Apa sesuatu yang sementara jadi spirit dari saudara-saudara? Karena Alkitab menceritakan banyak hal tentang hal itu. Kelihatan orang begitu bersemangat, kelihatan orang tidak putus asa, kelihatan orang begitu excited. Tetapi saudara-saudara, semangat saja tidak cukup. Saudara boleh kelihatan, saya boleh kelihatan tidak putus asa. Karena saya begitu bersemangat. Tapi awas, jemaat Efesus ditegur oleh Tuhan. Mereka penuh semangat sampai berjerih payah, berjerih lelah. Tapi sayang sekali, mereka telah meninggalkan kasih semula. Maka Tuhan suruh mereka bertobat. Hidup yang penuh pengharapan itu, kita hidup dalam nilai, sekali lagi, nilai kekekalan.
Benar, saya sementara berpijak di bumi. Benar, saya sementara cari nafkah di sini. Benar, saya sementara berusaha di sini. Saya sempat menginjil kepada tukang jahit di Mangga 2 hari Sabtu sebelum ke sini karena orangnya penasaran dengan kekristenan. Saya bilang sama dia, "Pak, dalam pandangan kami orang Kristen, seperti Bapak seorang pebisnis, seperti Bapak yang punya tailor seperti ini, bagi kami Bapak itu pelayan dalam terang firman." Dia bilang, "Hah? Pelayan? Bapak pernah dengar enggak dari agama lain bilang kalau dia dapat jabatan, jabatan itu amanah?" "Oh iya, saya pernah dengar." "Bapak pernah dengar enggak bersih itu iman? Bagian dari iman. Pernah dengar enggak?" "Oh iya." Nah, kalau dalam kekristenan, dalam kitab Kolose saya bilang disebutkan di sana, lakukanlah segala sesuatu dengan bersungguh-sungguh seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bapak dalam berbisnis, Bapak sementara menjadi pelayan Tuhan. Karena Bapak mengerjakannya dengan bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Kalau Bapak mengerjakannya bersungguh-sungguh kepada Tuhan, tidak mungkinlah Bapak nipu. Tidak mungkin. Kalau engkau pebisnis, kalau engkau pejabat, tidak mungkinlah engkau mencuri, korupsi, tidak mungkin. Sebab saudara melihat dengan benar apa yang ada di bumi ini sebenarnya adalah semua untuk kemuliaan Tuhan. Bahkan Tuhan meminta supaya kita memuliakan Dia dengan harta kita. Amsal Sulaiman pasal yang ketiga. Ini benar-benar putus hubungan dengan hal-hal duniawi. Walaupun kita sementara mengerjakan hal-hal duniawi, tapi cara pandang kita berubah. Ini manusia baru yang dilahirkan kembali oleh kebangkitan Kristus. Kalau saudara membaca Ibrani pasal 11, jelas sekali di sana, saudara-saudara. Abraham itu, Alkitab berkata dia sudah tiba, dia sudah ada di tanah perjanjian. Tetapi dia orang Manado bilang dia bikin diri seperti seorang musafir, seperti orang perjalanan, atau disebut seperti orang asing. Lah, itu tanah Tuhan janjikan untuk dia dan keturunannya. Dia sudah sampai di situ. Bukankah dari awal Tuhan bilang, keluar dari negerimu, keluar dari sanak saudaramu, pergi ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Dia sudah sampai di tempat mana Tuhan janjikan padanya. Tetapi kenapa sudah sampai mentalnya masih mental orang asing, masih mental orang musafir, masih mental orang perjalanan? Karena dengan jelas dalam kitab Ibrani pasal 11 disebutkan di sana, Abraham menanti satu kota yang dibangun oleh tangan Allah sendiri. Saudaraku, saudara sudah boleh saja kita semua sudah ada pada Kanaan kita. Pak Denny ini bagi saya waktu saya masuk sini saya dalam hati, waduh sudah sampai dia di Kanaan. Soalnya dulu pontang-panting, pergumulannya gede, banyak lagi saudara-saudara. Waktu saya masuk saya bilang, wah udah nih, udah Kanaan nih. Sudah tiba tuh. Tuhan bilang kepada bangsa Israel begini, kamu akan pergi ke rumah yang katanya tidak kamu bangun. Kamu akan makan dengan tidak berhemat. Kamu akan makan anggur yang bukan engkau tanam. Waduh, itu Kanaan saudara-saudara. Kami hamba-hamba Tuhan ini semuanya dari sonono, dari bawah sampai ke sonono. Semua pemberian saudara-saudara. Benar loh. Rasul Paulus bilang kepada jemaat di Korintus begini, apa sih yang kamu peroleh yang tidak kamu terima? Haleluya. Saudara dan saya boleh sudah ada di Kanaan, tapi awas, hati-hati.
Kita nggak boleh bangun menara gading di sini. Ada menara yang kekal, yang dibangun oleh tangan Allah sendiri. Saudaraku, tinggalkanlah sakit hati kalau kita kecurian orang ambil barang kita. Saudara-saudara, kita sakit hatinya 1 minggu gak habis-habis. Bukan begitu orang Kristen, saudara-saudara. Saya melihat dalam pelayanan di tempat saya ada 2 keluarga. Waduh, saya udah khawatir secara manusia. Oh Tuhan, mereka masih mau setia enggak ya? Kenapa? Pulang ibadah, rumah mereka terbakar ludes, habis harta, tinggal baju di badan, enggak ada lain. Semua ludes, habis. Itu 2 keluarga terjadi pada waktu yang berbeda. Kalau dia baru pulang dari dugem, baru pulang dari diskotik, kira-kira saya juga akan bilang begini, nih rasain loh. Ini baru pulang dari tempat ibadah, saudara-saudara, habis. Sampai hari ini mereka setia. Bahkan anak-anak mereka menyerahkan diri jadi hamba Tuhan. Putus hubungan mereka dengan cinta akan harta duniawi. Putus hubungan. Cara pandang ini penting. Tapi bukan sekedar cara pandang. Cara pandang kita berubah karena kita sudah dilahirkan kembali oleh kebangkitan Kristus. Dunia sudah lewat. Seharusnya begitu. Di tempat kami, saya disebut pendeta yang, maaf ya, miring, saudara-saudara. Ya, orang Manado bahasa seno. Ya, ada yang bilang meng-meng, itu lebih lagi itu. Ada yang bilang saya bol-bol, waduh itu sudah miring, bodoh lagi saudara-saudara. Kenapa? Perpuluhan saya tidak pegang. Haleluya. Bukan saya yang ngurus perpuluhan. Rayon-rayon saya pisah. Ayo mandiri, ayo mandiri. Sekarang dengan sidang perintisan kami sudah mau 7, 1 sementara proses. Sudah 6 yang saya lepas. Ada teman-teman yang bilang mau dimiring ngana, soseno ngana. Itu logat Manado, saudara-saudara. Orang lain jemaat sudah pindah di ujung sana. Kamu tetap ya di sini ya. Enggak om, udah terlalu jauh, kita ibadah di sini. Boleh kamu ibadah sana tapi perpuluhan kirim ke sini. Ampunilah hambamu. Enggak boleh saudara-saudara, kita harus putus dengan hal-hal duniawi ini. Karena kalau enggak pada hari Tuhan, pada Tuhan menyatakan diri nanti, kita udah dibawa oleh malaikat. Kita tengok kembali ke belakang, jadi tiang garam. Saudara-saudara, ada satu hamba Tuhan melayani tempat saya. Dia bilang judul khotbah saya adalah ingatlah istri orang. Kaget kami semua jemaat. Ini hamba Tuhan mau khotbah apa nih? Khotbahnya judulnya ingatlah istri orang. Ternyata ingatlah istri Lot. Saudara. Ya memang benar dia istri orang, saudara-saudara. Ya. Memang benar kok dia istri orang, saudara-saudara. Dia sudah ada dalam penyelamatan gagah perkasa dari Allah. Luar biasa Allah kita. Dia penuh dengan kekurangan, tapi kasihnya begitu melampaui kekurangan-kekurangan kita manusia. Dia sudah dibawa dengan ajaib. Saudara, tapi karena hatinya masih terikat dengan harta, berbaliklah dia ke belakang. Hilang semuanya. Hai umat Allah yang dilahirkan oleh kebangkitan Kristus. Mari lihat satu kota dan satu harta yang tidak ada bandingannya. Orang Ambon bilang sengada lawang. Saudara-saudara, haleluya.
Harta kita di surga. Ada lagu tua ya, lagu tempo dulu. Enggak tahu kalau anak-anak sekarang itu lagu baru itu. Udah pasti itu. Kalau lagu tua untuk anak-anak muda itu lagu baru. Dan kalian kan suka sekali lagu baru, bukan? Saya tantang nih, kamu tahu nggak ini lagu baru ini? Ku dapat satu harta teramat mulia, tak ada lain permata sama dengan dia. Sudah ku jalan mencari kesana dan kemari, sing ada lawang dia. Itulah Yesus juru selamatku. Perhatikan ini. Harta itu Yesus kehidupanku. Siapa yang tidak dipengaruhi oleh keadaan zaman ini? Di mana semua orang pada pengen jadi sultan. Mobil mahal berderet-deret, rumah mewah di sana sini, saldo mereka di bank itu miliaran. Bahkan Raffi Ahmad itu dengar-dengar dia mau beli satu perusahaan besar triliunan rupiah. Orang Manado bilang, oh mama, saudara-saudara, mama mia lesatos, berapa uangnya tuh? Minta ampun, siapa yang gak mau jadi sultan? Hati-hati Bapak Ibu saudara-saudara, yang banyak dan yang sedikit, gak ada yang mutlak. Katakan amin. Miskin dan kaya begitu relatif, tidak mutlak. Yang mutlak adalah cukup. Itu sebabnya Paulus bilang apa? Asal ada makanan, asal ada pakaian, cukup. Kalau ayat ini diberitakan di tengah para sultan-sultan, mereka pasti robek mata sama pendeta Modi Wenas. Lo aja ada makanan dan pakaian cukup, sama saya mah gak mau. Sama aku mah gak mau. Saudara-saudara, dunia sementara memilih sesuatu yang sementara. Tidak, kita tidak memilih yang sementara. Kita memilih sesuatu yang tidak binasa, tidak layu dan tidak cemar. Haleluya. Kenapa? Karena kita sudah dilahirkan oleh kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Ini nilai yang begitu luar biasa. Satu waktu anak saya, dia berkata kepada saya, yang bungsu, yang bontot, udah sekolah Alkitab. Pak, maaf ya saya pakai logat Manado ya. Kita so pasti udah gini papa P-Oto ini. Artinya saya udah bosan dengan mobil papa ini. Kenapa anakku, kenapa William? Ini mobil ini jalannya 1 kilo, mogoknya 5 kilo katanya. Udah bosan hari-hari ngurus mobil mogok, tiap hari ngurus mobil mogok. Udahlah Pak, jangan bohong, papa punya duit. Sudah sana, jual yang tua ini, ambil yang baru. Saya panggil dia duduk, serius banget. Saya bilang, anakku, kamu sudah sekolah Alkitab, kamu masih hijau, dengarkan orang tuamu. Papa sementara menghidupi satu ayat ini. Dengar baik-baik. Aku tidak perhatikan yang kelihatan, karena yang kelihatan itu hanya sementara. Aku nih lagi memperhatikan yang tak kelihatan, karena yang tak kelihatan itu kekal. Kita belum lihat, tapi hati kita di sana tidak binasa, tidak cemar dan tidak layu. Anak saya pelan-pelan dia bilang begini sama saya, saudara. Pak, kalau begitu saya usul, Papa beli mobil yang tak kelihatan.
Waduh, saudara, bingung saya. Pelan tapi menusuk. Pelan tapi menusuk. Waduh, Pap, kalau begitu saya usul, Papa beli deh mobil yang tak kelihatan. Waktu saya cerita kepada kakak saya di Makassar, bilang, iya memang saya sudah lama perhatikan kamu. Kamu itu cuman hidup dengan pikiran kamu sendiri. Tuh anak ngomong begitu, kamu mau ngomong apa? Saya bilang, ya dah. Tapi saya mau jual mobil rongsokan itu. Saya mau beli mobil baru. Tapi saya mesti urus dulu mental saya. Saya harus beres dulu dengan cara pandang saya. Supaya walaupun saya pakai mobil baru, tapi hati saya enggak hati seperti banyaknya sultan di dunia ini. Haleluya. Saya mau pakai semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Lalu saudara tahu saya beli mobil apa yang baru? Xenia. Orang pada ngoceh, anak saya udah baru juga masih ngoceh. Bapak segede bus katanya badannya, beli mobil Xenia katanya. Gak peduli saudara-saudara. Waktu saya masuk di Xenia, istri saya bilang, itu mobil kok miring ya? Oh saudara-saudara, saya udah gak peduli. Saya lebih peduli apa kata Tuhan daripada apa kata manusia. Haleluya. Saya tidak lagi mau punya hati terikat dengan hal-hal duniawi ini. Haleluya. Tetapi ini semua masih berjalan, masih berproses dan terus belajar. Bapak Ibu, kita akan pulang sebentar. Ingat baik-baik. Jangan sampai yang dunia punya ini masuk ke dalam hati. Waktu Tuhan bicara tentang akhir zaman dalam kitab Lukas, Injil Lukas, saudara tahu apa Tuhan bilang? Waktu dia udah selesai bicara keadaan zaman yang begitu berfoya-foya. Makan dan minum, pesta pora dan sebagainya. Membangun kawin dan mawin. Semua yang menyenangkan bagi mata dan tubuh ini. Tuhan bilang begini. Hati-hati supaya hatimu katanya. Jangan syarat, sekali lagi, jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan. Hati-hati saudaraku. Sekali lagi kita gak berdosa ada pada kenaan kita. Gak ada salahnya. Saudara punya pendeta, punya baby bands juga, jangan jadikan itu batu sandungan kalau itu dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Saudaraku, saudara boleh diberkati dengan perusahaan yang besar, enggak masalah. Tapi cara pandang kita terhadap semua harta ini, biarlah kita dapat mempersembahkannya bagi kemuliaan Tuhan. Kenapa? Memang hati kita sudah di sana, tubuh masih ada di sini. Tapi orientasi berpikir kita adalah untuk kekekalan. Bukankah di sini juga kita ada cobaan, ada ujian? Itu tadi Petrus bilang, bersukacitalah karena hal itu. Walaupun untuk sementara ini kita juga masih menderita. Kita juga ada percobaan. Kita juga ada ujian. Ujian-ujian berat bahkan Tuhan masih izinkan. Jangan pernah takut. Bapak Ibu saudara-saudara, engkau bukan dari sini lagi. Engkau sudah dilahirkan kembali oleh kebangkitan Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kepada Dia kita bertepuk tangan dan memuliakan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Bolehkah saya mengajak kita bersama menyanyi lagu Haleluya, Kau Allah yang besar, dan apa yang seterusnya saya akan serahkan kepada worship leader atau kepada pemimpin pujian. Haleluya, haleluya, Kau Allah yang besar. Mari bangkit berdiri. Haleluya. Tinggikan, haleluya, haleluya, Kau Allah yang besar, haleluya, Kau
kekal, Kau yang layak ditinggikan. Haleluya, haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia, namamu, kasih-Mu kekal, Kau yang layak. Mari nyanyi sambil kita angkat hati kita. Haleluya, haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia, namamu, kasih-Mu, kasih-Mu kekal, Kau yang layak ditinggikan. Sekali Yesus tetap Yesus, sekali Yesus selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, Yesus selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali lagi, sekali Yesus, selamanya. Dalam kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Bapak Ibu jemaat, kalau kita tahu bagaimana cara Tuhan bekerja, kita akan terkagum-kagum. Saya mendorong Bapak Ibu lihat rekaman khotbah tadi pagi, dan Bapak Ibu akan ngerti ada benang merah, ada hal yang sama yang disampaikan oleh hambanya. Walaupun kita nggak janjian. Saya nggak kontak Pak Modi khotbah ini, ayat ini, sampaikan tentang ini, bahkan tema bulan ini pun saya nggak sampaikan kepada Pak Modi. Kalau kita tahu cara Tuhan bekerja, kita akan kagum dengan Tuhan. Ada pesan Tuhan buat jemaat GPDI Karisma sepanjang hari ini, bahwa kita sudah dibangkitkan bersama dengan Tuhan. Bahwa kita punya paradigma, kita punya sudut pandang kekekalan dan bukan kesementaraan saja. Karena itu apapun situasimu, apapun keadaanmu, tetap percaya bahwa kita sedang menuju kepada kekekalan. Dalam segala keadaan, kita katakan sama-sama. Dalam segala keadaan, waktu maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Ada kesempatan yang baru di setiap musim kehidupan. Waktu aku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai, kesempatan baru sekali. Yesus selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang,
Katakan dengan yakin, dengan mantap. Tetap Yesus yang mempesona, yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan, waktu kuat maupun lemah. Tetap Yesus, amin. Dia beri damai dan kesempatan baru sekali. Yesus selamanya, Yesus harapanku takkan hilang. Sekarang ku ada, oh Yesusku. Katakan kepada Tuhan, Dia dengar. Sekali Yesus, namamu besar, karena kasih-Nya sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari kita angkat tangan kita sama-sama. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus berikanku pengharapan yang baru. Hanya nama Yesus, tiada yang lain. Hanya nama Yesus. Berikan aku kepastian, berikanku kepastian. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus. Sebelum kita pulang, katakan hanya Tuhan, Engkau pengharapan. Hanya nama Yesus, berikanku pengharapan. Hanya nama Yesus, nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus. Berikanku kepastian, berikanku kepastian, berikanku kepastian, berikanku kepastian. Mari akhiri ibadah kita dengan menyembah Dia. Pulang dengan sukacita, pulang dengan kemenangan, pulang dengan kesembuhan. Kami dibangkitkan Tuhan. Engkau, kami kagum akan Engkau.
Biarkan kami disadarkan kembali sore hari ini bahwa yang kelihatan itu sementara dan yang tidak kelihatan itu kekal. Alkitab berkata Tuhan menyimpan bagi orang-orang percaya. Mari mengucap syukur buat yang kita terima sedikit, yang buat kita terima cukup. Mari kita mengucap syukur. Selebihnya Tuhan yang simpan buat kita. Selebihnya Tuhan yang simpan buat kita. Simpan di tempat di bumi ini gak ada amannya. Simpan di tempat yang teraman bisa hilang. Tetapi ketika Tuhan simpan pasti aman. Dia sediakan buat kita semuanya. Terima kasih Tuhan karena kami mendapatkan jatah sesuatu yang tidak cemar, tidak layu, yang tersimpan di sorga. Terima kasih buat jaminan kehidupan yang baru. Kami dibangkitkan bersama Yesus. Tuhan, kami percaya hidup yang kekal. Dan kami sesungguhnya sudah diberkati. Kami sudah dicukupkan. Kami sudah dilimpahkan. Tuhan berkati umat-umat-Mu. Berkati hamba-Mu yang sudah melayani. Tuhan berkati pelayanannya, keluarganya. Lebih dahsyat, lebih berkenan lagi. Dan biarkan dia mencapai kemaksimalan bersama dengan Tuhan. Berkati juga hamba-Mu Pendeta Febeong yang sudah mengantar hamba-Mu. Tuhan memberkati pelayanannya di Salam. Tuhan yang akan memberkati pelayanannya di Muntilan. Terus jadi berkat dan biarkan Tuhan yang akan terus memakai hidupnya. Berkati umat-umat-Mu. Terima kasih. Kami akan pulang dan kami siap bawa berkat Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, sekarang pulanglah. Engkau diutus pulang ke rumahmu. Engkau diutus kembali ke masyarakatmu. Engkau kembali ke bisnismu, pekerjaanmu, komunitas sekolahmu. Engkau diutus, pergilah, jadilah berkat. Terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang anaknya yang tunggal, persekutuan Roh Kudus, memelihara roh jiwa tubuhmu sempurna, tak bercacat sampai Yesus datang menjemput gerejanya. Terimalah keberhasilan yang maksimal, terimalah perlindungan yang sempurna, terimalah keberuntungan yang ajaib. Hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat sore, Tuhan memberkati. God bless you. Haleluya.